Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlun Duifa, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Berada di era disrupsi yang luar biasa ini, menjadi seorang guru penggerak merupakan tantangan yang luar biasa. Kita dihadapkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, ditandai dengan penemuan teknologi yang begitu cepat. Oleh karenanya, sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Dan tanpa meninggalkan jati diri sebagai seorang guru Indonesia yang sesungguhnya. Oleh karenanya, kita harus berpijak kepada pemikiran, gagasan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran dan gagasan yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Seperti apa dan bagaimana kita mencoba mewujudkan strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang lebih fenomenal lagi, Ki Hajar Dewantara menurunkan pemikiran dan gagasan tentang konsep bagaimana pendidikan yang berpusat kepada anak. Kita bisa menyimpulkan ada 3 trikon pemikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinu. Yang kedua, konvergen. Yang ketiga, konsentris. 3 hal ini yang menjadi acuan kita dalam kita mendidik kepada anak didik kita. Kontinu. Pendidikan harus terus dikembangkan, karena pendidikan itu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai macam sumber. Bahkan praktik pendidikan yang ada di Indonesia bisa kita mencari referensi dari luar negeri. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan serta bertransformasi pendidikan kita di Indonesia. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan harus dilakukan tetap berdasarkan dengan kepribadian kita sebagai bangsa. Hal ini penting dilakukan. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, teknologi kita berkembang dengan pesat, tapi kita lupa terhadap jati diri kita sebagai seorang bangsa, maka ini akan mencapai titik nadir kehancuran bangsa kita. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik, kemudian sudah lama berada di dunia pendidikan, mendapatkan kesempatan yang luar biasa, berada di barisan guru yang hebat, bersama para guru-guru hebat, mendapatkan kesempatan masuk kepada calon guru penggerak. Kami mempunyai ide dan gagasan bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kebetulan waktu itu kami pernah melakukan sebuah strategi pembelajaran menggunakan alat pembelajaran yang bernama Rapper Buta. Kenapa Rapper Buta ini sangat sesuai dengan kondisi alam, latar belakang, dan sebagainya? Alat pembelajaran Rapper Buta ini didasari pada latar belakang budaya dan kondisi alam di SMA Negeri 1 Torjun. Perlu diketahui bersama, SMA 1 Torjun adalah sekolah adiwiyata mandiri pada tahun 2013. Dan sekolah ini mempunyai ikon, yaitu hutan sekolah. Oleh karenanya, kami tergelitik kepada penyesuaian tentang strategi pewujudan pendidikan berpihak pada murid ini dengan didasari oleh latar belakang sosial dan budaya. Maka kami memilih hutan sekolah sebagai sarana supaya jati diri murid itu bisa terbangun. Dengan menggunakan alat pelajaran Rapper Buta, ini sangat membantu para guru dalam proses pembelajaran, mempermudah dan menjelaskan konsep yang disampaikan. Kemudian, karena pembelajaran ini berpusat pada murid, sudah barang tentu, ini meningkatkan kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya pemanfaatan alat pelajaran yang ada di sekitar sekolah dengan memanfaatkan barang-barang bekas, terutama ranting pohon.
Kami menggunakan beberapa alat seperti kertas bekas, kemudian sedotan dan sebagainya yang mereka cari untuk dirangkai dalam alat Reperbuta ini. Dan sepenuhnya ini peserta didik yang mulai merencanakan, kemudian merancang dan mempresentasikan. Yang ketiga, ini dapat meningkatkan aktivitas peserta didik untuk lebih kreatif dan inovatif. Karena kita arahkan, kita tuntun peserta didik tidak hanya membuat ranting peristiwa yang biasa, tapi ranting peristiwa yang didesain, yang dimodifikasi dengan kreativitas, dengan tambahan-tambahan ornamen, yang itu membuktikan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, sudah barang tentu kita harapkan nalar kritis peserta didik lebih meningkat, karena nanti ranting peristiwanya kita buat sebagai peta konsep. Nah, bagaimana hasil penyelenggaraan penggunaan hasil Reperbuta? Kami melihat peserta didik kita yang kita sesuaikan dengan latar belakang budaya dan alam yang ada di sekitar untuk kita manfaatkan, ternyata dapat menciptakan kelas yang aktif dan kreatif dan menyenangkan sebagai ekosistem belajar yang berpihak pada peserta didik. Peserta didik lebih fokus mengeksplor kemampuannya, kreativitasnya, dan nalar kritisnya untuk terus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Akhirnya kami bisa melihat, memantau dari apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, mereka mampu bekerja sama dengan baik. Muncul karakter kerjasama dan gotong royong. Mereka lebih kreatif dan inovatif serta bernalar kritis. Bagaimana konsep ranting peristiwa itu bisa dibuat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyenangkan. Karena belajar itu harus menyenangkan. Dengan senang belajar, mereka akan memunculkan minat pada pelajaran. Kalau minat belajar mereka sudah meningkat, otomatis ini akan berpengaruh kepada hasil belajar peserta didik. Namun, dalam sebuah ide dan gagasan, sebuah penggunaan alat sebagai sarana peningkatan pembelajaran, pasti ada tantangannya. Salah satu tantangan penggunaan alat Reperbuta adalah kenyataannya beberapa peserta didik belum menunjukkan sikap serius dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, belum semua peserta didik memunculkan nalar kritisnya. Terbukti ketika membuat ranting peristiwa, ada beberapa peserta didik yang tidak mampu membuat ranting peristiwa, konsep ranting peristiwa dengan baik. Yang terakhir adalah, belum semua peserta didik menyelesaikan alat Reperbuta dengan tepat waktu. Oleh karenanya, kita mencoba mencari solusi. Solusinya adalah kita mencoba untuk memberikan sanksi yang bersifat restitutif. Dengan cara apa? Munculkan jiwa tanggung jawabnya. Munculkan karakter untuk terus mencoba memperbaiki kesalahan dengan kekompakan kelompok. Jadi, sanksi bersifat restoratif itu adalah mengembalikan semuanya kepada peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga untuk bermanfaat untuk dunia pendidikan kita. Kita terus menjadi orang yang memberikan manfaat, terus bergerak, terus berkolaborasi, terus berbagi. Salam guru hebat, bahagia dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.